Selamat pagi rekan guru penggerak. Pada modul 2.3 kali ini kita belajar tentang coaching, yaitu bagaimana mendampingi, mendengarkan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada rekan coaching kita agar dia bisa menemukan jalan keluarnya, solusi dari permasalahannya, memotivasi untuk meraih tujuan, dan yang terpenting menemukan versi terbaik dari dirinya. Pada ruang kolaborasi yang lalu, kita telah berlatih menjadi coach dan coachee, berbagi peran dengan rekan. Dan sekarang, pada ruang demonstrasi kontekstual, saya Harumi Prima Wijayanti, JGP Angkatan 7 Kabupaten Jombang dari SDK Petra, akan berperan sebagai observer, di mana saya bisa belajar mengamati rekan yang sedang melakukan coaching. Di sini saya bisa belajar bagaimana melakukan coach yang baik, bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan terutama saya bisa lebih baik lagi sebagai guru penggerak. Semoga video ini bermanfaat. Dan di akhir, jalan-jalan ke Cilincing. Jangan lupa memakai sepatu. Mari rekan lakukan coaching agar rekan guru semakin terbantu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Harumi Prima Wijayanti. Saya JGP Angkatan 7 dari SDK Petra Jombang. Di sebelah kanan saya ada rekan saya Ibu Atiman Faatih, JGP Angkatan 7 juga. Beliau dari TK Aisyah Istanul Aflah 3. Dan di sebelah kiri saya ada Bu Dedi Oktavia Listiana, JGP Angkatan 7 Jombang dari SDN Benaya 3 Jombang. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Ini sebagai tugas modul 2.3A6, dan saat ini saya berperan sebagai observer, sementara Bu Ati sebagai coach yang akan melakukan coaching kepada Bu Dendi ini sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Ya, baik Bu Ati, sebelum kita melakukan coaching, sebelum kita coaching terhadap Bu Dendi, kita perlu ada kesepakatan bersama, ya. Ya, ada beberapa bukti penilaian yang terkait coaching nanti. Jadi nanti coaching yang akan dilakukan harus sesuai dengan alur cerita, sehingga ada unsur-unsurnya, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sepakat ya? Ya. Kemudian terkait dengan coaching yang akan dilaksanakan pada ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Ibu. Nah, gimana? Sudah siap untuk coaching hari ini? Ya, siap. Ya. Menurut Bu Ati, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari hasil coaching kepada Bu Dendi? Kalau tidak, ini saya harapkan nanti dari Bu Dendi kompetensi yang muncul adalah bahwa sebagai guru akan muncul potensi-potensi dari Bu Dendi selaku guru profesional. Oh, begitu ya. Jadi menurut Bu Ati selaku coach, kompetensi apa yang secara spesifik akan diobservasi dari kegiatan? Sebagai seorang sejawat, paling tidak bisa membantu mengoptimalkan potensi yang ada pada diri dan untuk mengembangkan metode belajar. Dan selanjutnya menurut Ibu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Dendi dalam menentukan solusi dari permasalahan?
juga sejauh ini beliau memandang perlu untuk pembelajaran itu menggunakan media atau sudah belajar sehingga dapat memperkuat pemahaman anak-anak. Terus kira-kira solusinya apa untuk memikirkan dari tidak lanjut kepala sekolah ini? Mungkin karena kepala sekolah sebetulnya kurang puas dengan cara saya mengajar. Cepat atau lambat saya pasti akan berusaha menggunakan APE. Namun saya harus mengambil APE dari kelas lain sesuai waktu, kondisi, dan juga alasan saya tadi. Oke, benar sih. Sepertinya kepala sekolah juga harus tahu. Dan APE pabrikan itu mungkin juga akan memperkuat pemahaman anak-anak. Saya dari itu Kalau ibu punya gambaran solusi lain, sekiranya katakanlah nanti ketika menghadap kepala sekolah peminjam APE pabrikan tadi tidak diterima oleh kepala sekolah. apakah saya harus minta maaf pada kepala sekolah dan membuat APE sebelum mengajar sesuai yang beliau minta? Nah, maksud saya seperti itu. Jadi paling tidak ada solusi selain yang memudahkan kita menggunakan APE pabrikan. Ibu bisa menjadi menemukan potensi ibu sendiri. Tapi saya tetapkan pada rencana awal dulu. Sekiranya itu tidak berhasil dan tidak menyelesaikan masalah yang ada pada saya dan kepala sekolah, maka saya akan pakai cara kedua. Dan itu. Ya, tepat sekali. Menurut saya ini memang harus diselesaikan secepat mungkin sehingga ibu kembali merasa nyaman, kemudian dapat menerapkan pada pembelajaran anak-anak yang menyenangkan. Biar saya juga tidak ingin masalah itu berlarut dan mengganggu saya. Nah, sekarang kira-kira bagaimana kita menyusun komitmen? Ibu akan menindaklanjuti membuat API ini dan mungkin mengevaluasi hasil tidak lanjut kapan? Saya menunggu hasil ataupun catatan evaluasi supervisi dari kepala sekolah saya. Begitu. Apakah itu menurut ibu tetap dalam suasana ketidaknyamanan kalau menunggu hasil itu? Iya sih, berarti apa baiknya saya menghadap ke kepala sekolah ya? Apa tidak perlu menunggu dipanggil? Berarti kalau begitu saya harus menghadap kepala sekolah, menceritakan persoalan yang ada pada saya, juga menceritakan alasan saya tidak memakai APE dan membuatnya begitu. Nanti kalau kepala sekolah saya juga tidak menerima alasan saya dan menilai yang saya lakukan memang salah, ya berarti artinya saya harus minta maaf dan berubah dalam mengajar saya dengan kesimpulan saja. Dan kepala sekolah juga menganggap ini sebagai satu kesalahan. Mungkin saya memang salah, jadi apa saya yang harus memperbaiki diri? Ya, betul sekali Bu. Jadi paling tidak muncul dari diri kita sendiri dan itu secepatnya. Mungkin ibu bisa menjadi tenang, kemudian kegundah gulanan dan ketidaknyamanan itu bisa terselesaikan. Jadi ya Bu, jadi ya. Oke, Bu. Mungkin sebaiknya seperti itu. Jadi paling tidak Bu Deni bisa menemukan solusi dari yang hasil supervisi yang dilakukan kepala sekolah. Ya, mungkin sebaiknya memang demikian. Besok selesai mengajar, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih sarannya Bu Ati. Iya, sama-sama Bu Deni. Sukses selalu ya. Terima kasih Bu Ati. Saya permisi dulu Bu Ati. Wah, luar biasa kegiatan kita kali ini ya. Kita sudah melakukan coaching yang dilakukan oleh Bu Ati selaku coach dan Bu Deni sebagai coaching. Saya sebagai observer, saya merasa terganggu, saya merasa bisa belajar banyak
banyak luar biasa proses coaching yang dilakukan oleh pelatih ini. Bisa ya kita ngobrol-ngobrol sebentar terkait coaching yang kita lakukan ini tadi? Menurut pelatih, apa saja pengalaman yang dilakukan oleh pelatih selama proses coaching ini yang menggambarkan indikator pengembangan yang tinggi? Paling tidak benda ini artinya menyadari bahwa pembelajaran di jenjang PAUD itu memang perlu dalam suasana yang menyenangkan. Nah, ini didukung adanya APE atau media pembelajaran. Sumber belajar sangat penting. Itu muncul dari ini. Ya, berarti ini saya sudah melakukan buat catatan-catatan selama proses coaching keberlangsungan ini, dan menurut saya ibu ini ketika melakukan coaching sudah berusaha melakukan research atau perhatian penuh. Jadi ibu tidak menyalah ketika menjadi sudah menyampaikan masalahnya. Ini luar biasa loh berarti. Bisa jadi pendengar yang baik, yang sabar. Nah, ini biasanya jarang orang itu bisa melakukan itu. Kadang-kadang kan kemerungsung ya kalau ada orang cerita itu ngomong kita nyela gitu. Nah, ini tapi berarti bisa menjadi pendengar yang baik. Apa ya? Sehingga menjadi itu bisa menumpahkan unek-uneknya. Nah, dari situ Bu Ati juga bisa menganalisa masalahnya secara detail. Jadi ibu juga bisa fokus pada apa yang mau dikembangkan dari dan selaku observer, saya merasa saya menganggap ini kopinya sudah sangat bagus. Terima kasih. Selamat ya menjadi sama Bu Ati. Nah, kemudian yang berikutnya ini ya, berdasarkan coaching yang barusan kita lakukan, kompetensi apa ya yang bisa dikembangkan oleh Bu Dewi? Paling tidak potensinya bagaimana memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya dalam membuat media pembelajaran apa. Ya, catatan saya tadi banyak tentang itu ya, media pembelajaran. Nah, sekarang Bu Dewi, jadi ketika Anda melakukan coaching ini, ketika ngobrol merupakan unek-uneknya kepada Bu Ati, apa ya yang Ibu rasakan? Jelas, karena saya itu ya, karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Gitu ya. Jadi karena didengarkan, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mendirik tadi, jadi Ibu akhirnya bisa menemukan solusinya gitu ya. Baiklah, Tuhan semuanya selesai, proses coachingnya terlaksana dengan baik. Terima kasih saya diizinkan untuk menjadi observer di sini, menyaksikan coaching yang dilakukan oleh Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat siang Pak Kasri. Siang Bu Warmi. Sampai di Pak waktu kan? Iya, saya jadi minta waktunya sebentar bisa enggak ya? Ada yang mau saya ceritakan dengan Ibu. Iya, dulu Pak silakan. Kebetulan ini kita juga sudah selesai ngajar ya. Iya. Jadi tugas-tugas sudah diselesaikan, kita bisa diskusi yang enak nih. Dulu Pak. Ini Bu Warmi, saya kemarin itu kan ditegur sama kepala sekolah karena belum menyerahkan modul ajar untuk minggu ini. Waduh, gitu ya Pak ya. Jadi jenengan ini mau diskusikan tentang apa yang kemarin sudah ditegur oleh kepala sekolah. Jadi apa ya harapannya Bapak pada diskusi kita saat ini? Ya, gini Bu, jadi saya sih berharap ya Ibu bisa memberi masukan agar saya dapat mencari solusi untuk dari permasalahan yang saya hadapi. Memang masalahnya apa ya Pak ya? Sampai modul ajarnya belum diselesaikan. Mungkin kita ini kan baru saja kenal dengan apa itu IKM, masih belum merdeka itu katanya ya. Saya masih terlatih-latih untuk pembuatan modul ajar. Saya sendiri juga belum menguasai betul cara pembuatan modul ajar ya.
Kompetensi yang dibutuhkan pada saat coaching yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Di sini coach harus mampu hadir secara utuh bagi coachee, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Coach juga harus fokus untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coachee. Yang kedua, mendengarkan secara aktif atau yang sering kita sebut dengan menyimak. Di sini coach harus mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dan berarti juga coach tidak boleh menyela percakapan coachee sampai dia selesai menceritakan apa yang menjadi isi hatinya. Dengan demikian, coach dapat memahami keseluruhan makna dari percakapan yang diungkapkan oleh coachee. Dan yang terakhir, melontarkan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan oleh coach harus mampu menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Paradigma berpikir coaching. Ada 4 hal yang harus diingat pada saat melakukan coaching. Yang pertama, yaitu harus fokus kepada coachee, di mana kita sebagai coach memusatkan perhatian pada rekan yang akan kita kembangkan, bukan pada situasi yang dibawanya. Fokuslah pada topik yang sedang dibawa sehingga dapat membawa kemajuan pada mereka dan sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Cara berpikir yang terbuka dan ingin tahu membuat kita berpikiran terbuka terhadap pemikiran-pemikiran rekan sejawat yang kita kembangkan. Janganlah menghakimi, melabeli, berasumsi, dan kita harus bisa menerima pemikiran orang lain dengan tenang dan tidak emosional, serta tetap menunjukkan rasa ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dengan kesadaran diri yang kuat, kita bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan rekan. Kita bisa mampu menangkap adanya emosi atau energi yang timbul dan dapat mempengaruhi percakapan, baik dalam diri sendiri maupun dari rekan kita. Dan yang terakhir, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Kita sebagai coach harus mampu melihat peluang perkembangan yang ada dan juga membawa rekan kita melihat masa depan. Kita harus mendorong coachee untuk fokus pada masa depan, karena apapun situasinya pada saat ini, kita masih bisa merubahnya di masa depan. Karena jika kita fokus pada solusi dan bukan masalah, kita juga akan lebih bersemangat.